Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Para pemirsa yang budiman, alhamdulillah, mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita. Dan salah satu nikmat yang begitu besar adalah nikmat keimanan yang lahir dalam hati kita, yang telah kita ucapkan dengan lisan kita dan kita perkuat dengan perbuatan kita. Salawat serta salam mana senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai salah satu bentuk nyata atas rasa cinta kita, kerinduan kita, terima kasih kita kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kita tahu kita tidak akan mampu untuk membalas semua kebaikan, cinta kasihnya yang telah diberikan kepada kita. Bagaimana tidak, di akhir hayat beliau, sebelum beliau wafat, apa yang diucapkan oleh beliau? Beliau menanyakan, mengucapkan, ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Itulah salah satu bentuk nyata rasa cinta beliau kepada kita semua. Para pemirsa jamaah rahimakumullah, ada sebuah kisah dari Ibnu Ummi Maktum. Beliau adalah salah satu sahabat yang amat dekat dengan Rasulullah, yang begitu taat, yang memiliki keteguhan iman, yang memiliki tekad yang kuat. Suatu ketika Ibnu Ummi Maktum mengikuti pengajian yang dipimpin oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menyampaikan, apabila orang-orang beriman, kaum muslimin mendengarkan adzan, maka diperintahkannya untuk segera mendirikan sholat. Wa aqimis sholat. Lantas Ibnu Ummi Maktum memberanikan diri bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apakah hal ini juga berlaku untuk aku? Aku adalah hamba Allah yang tidak bisa melihat. Lantas kemudian Rasulullah bertanya kepada Ibnu Ummi Maktum, apakah engkau mendengarkan adzan? Iya Rasulullah, saya mendengarnya. Apa jawab Rasulullah? Rasulullah menyampaikan, maka berangkatlah ke masjid meskipun dengan merangkak. Kemudian hari-hari berikutnya dengan penuh keimanan, ketakwaan kepada Allah dan kecintaan kepada Rasulnya, setiap mendengarkan adzan, Ibnu Ummi Maktum selalu bergegas untuk berangkat ke masjid. Suatu ketika adzan subuh dikumandangkan, beliau berjalan ke masjid untuk mengikuti sholat berjamaah. Di tengah jalan beliau terjatuh, kakinya berdarah, tetapi beliau tetap bertekad untuk berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Di hari-hari berikutnya, kemudian ada seorang pemuda yang bertemu dengan Ibnu Ummi Maktum, yang setiap Ibnu Ummi Maktum berangkat ke masjid, sang pemuda itu menuntunnya dengan penuh lembut,
dengan penuh kasih sayang menuntunnya agar Ibnu Ummi Maktum tidak sampai terjatuh. Sehingga hati Ibnu Ummi Maktum, loh, siapakah pemuda ini? Akhirnya hari-hari berikutnya Ibnu Ummi Maktum menanyakan kepada sang pemuda tersebut, wahai saudaraku, siapakah saudara? Bolehkah saya mengetahui nama saudara agar aku bisa mendoakanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kemudian sang pemuda tersebut menyampaikan kepada Ibnu Ummi Maktum, untuk apa Anda mengetahui nama saya? Dan saya tidak ingin Anda mendoakanku kepada Allah. Lantas Ibnu Ummi Maktum menyampaikan, kalau begitu cukuplah di sini. Engkau mengantarku, engkau menuntunku ke masjid. Lantas sang pemuda tersebut pun menyampaikan rahasianya. Kenapa sang pemuda mau menuntun Ibnu Ummi Maktum berangkat ke masjid? Wahai Ibnu Ummi Maktum, masihkah ingat beberapa hari yang lalu engkau terjatuh ketika mau berangkat ke masjid melaksanakan sholat subuh? Iya, aku mengingatnya. Ketahuilah wahai Ibnu Ummi Maktum, ketika kamu terjatuh itu, separuh dari dosa-dosamu telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kamu terjatuh lagi, Allah akan mengampuni separuh lagi dosa-dosamu. Ketahuilah wahai Ibnu Ummi Maktum, aku adalah pemuda yang bernama Iblis. Terkejutlah, karena bagaimana tidak, Ibnu Ummi Maktum mengetahui bahwa iblislah yang menggoda dia agar dia tidak mau berangkat ke masjid, agar dia malas untuk pergi ke masjid. Dari peristiwa ini, para pemirsa yang budiman, dapat kita ambil hikmah bahwa apapun yang kita lakukan, setan, iblis akan berusaha untuk menggoda kita. Bahkan ketika umat manusia ini, hamba Allah, berjalan di jalan kebenaran, setan pun akan mencoba menggelincirkan dengan cara bagaimanapun caranya, dengan kelembutan atau dengan cara yang bagaimana. Setan akan berusaha membalikkan kepada kita semua. Yang kedua, apa lantas yang harus kita lakukan? Untuk itulah kita menyontoh Ibnu Ummi Maktum. Beliau melaksanakan ibadah, beliau melaksanakan amal saleh atas dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas dasar keilmuan. Maka dua hal ini yang akan menciptakan amal saleh, ibadah yang kuat, spiritual yang tinggi. Itulah yang dicontohkan oleh Ibnu Ummi Maktum. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari peristiwa ini, dan Allah meridhoi segala apa yang kita lakukan. Para pemirsa yang budiman, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila ada kebenaran, sungguh itu hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada kekurangan, ada kesalahan, adalah datangnya dari saya. Untuk itu semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa-dosa saya, atas apa yang telah saya lakukan dan kita lakukan selama ini. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.